Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita jumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali kita mengemukakan suatu gerakan ibu-ibu yang membentuk diri, mengorganisir diri sebagai tim relawannya Anies di tingkat desa, tingkat yang paling bawah gitu ya. Kali ini bukan dari Jawa tetapi dari Sumatera Utara, dengan nama mereka menamakan diri sebagai Sri Kandi Fortunis gitu ya. Dan kemudian setelah Lebaran ini mereka melakukan aksi-aksi kegiatan-kegiatan untuk menarik simpati dan mengajak ibu-ibu yang lain atau masyarakat untuk memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan ya. Nah, hal ini dimuat di dalam KBA News tanggal 30 April 2023. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan berita tentang mereka ini ya. Saudara sekalian, mengasah kepedulian sosial menjadi salah satu ciri khas relawan Anies Rashid Baswedan ya. Pilihan sikap dan tindakan tersebut ditunjukkan oleh sayap relawan Forum Bersatu untuk Anies Fortunies ya, yaitu Sri Kandi Fortunies. Sore tadi diantaranya di bantaran sungai kawasan Kampung Lembah Berkah, Kecamatan Medan Sunggal, Sri Kandi Fortunies melakukan kunjungan sosial dengan membagi-bagikan pakaian bekas, layak pakai dan sembako kepada para janda, serta beberapa penyandang cacat yang ada di kampung tersebut, kata Ketua Sri Kandi Fortunis, Yuli Mardiah kepada KBA News Minggu 30 April 2023. Masyarakat pun antusias menyambut kegiatan sosial ini. Insya Allah, warga sangat antusias dan menerima kami dengan sangat baik. Bahkan ibu-ibu Lembah Berkah telah bersepakat untuk menjadikan kampungnya menjadi kampung Anies Baswedan, ujar Yuli. Yuli berharap semoga kegiatan serupa dapat secara berkesinambungan kami lakukan sekaligus menjadi upaya kami mensosialisasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden RI 2024 dan pengenalan bakal caleg ya dari Partai Nasdem di Dapil 5 DPRD tingkat 2 Kota Medan, yaitu Bapak Hartono. Jadi mereka selain mensosialisasikan dan memberi dukungan kepada Anies Rashid Baswedan, sekaligus juga mereka mensosialisasikan salah satu caleg DPRD Kota Medan di Dapil 5, namanya Bapak Hartono. Jadi ibarat satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi selain Anies yang didukung dan disosialisasikan, tapi mereka juga mensosialisasikan nama caleg DPRD ya dari Partai Nasdem. Terlanjutkan, bukan kali ini saja Sri Kandi Fortunis menggelar aksi sosial. Pada bulan Ramadan lalu mereka menggelar kegiatan tali kasih berkah Ramadan dengan membagikan takjil untuk berbuka puasa di depan asrama haji Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Medan, Johor. Sebanyak 500 bungkus takjil hasil swadaya anggota relawan Fortunis dibagikan kepada musyafir, tukang becak, ojol, dan masyarakat lainnya yang melintas di jalan tersebut. Kegiatan ini terlaksana dengan sukses dan lancar. Kemudian saudara sekalian,
Mereka juga pernah mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai baca pres 2024 dengan membagikan nasi umat dan konvoi ibu-ibu pengajian keliling kota Medan. Luar biasa hebat ya. Kegiatan baik lainnya saat menggelar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di basis masa Anies Baswedan di Masjid Al-Ikhwan Medan Sunggal. Mereka mengangkat tema pemimpin perubahan. Mereka juga sempat menyelenggarakan lomba mewarnai dan menggambar dengan tema Anies Baswedan di sekretariat bersama Simpul Relawan Anies Baswedan. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian kegiatan dari ibu-ibu atau simpul relawan relawan Fortunis ya, relawan Fortunis dari kota Medan ini. Bahkan mereka sangat semangatnya, mereka ingin menjadikan kampung mereka sebagai kampung Anies Rashid Baswedan. Itu kan luar biasa, mereka cinta mereka luar biasa terhadap Anies, dan harapan Anies menjadi presiden itu terpatri kuat di dalam hati mereka sehingga mereka berkorban begitu rupa untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan ekonomi yang hari-hari ini kurang lebih 8 tahun ini atau 9 tahun ini terasa berat betul, karena dari waktu ke waktu dalam perjalanannya kemudian timpa COVID ya, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, dan begitu masyarakat begitu berat karena kehilangan pekerjaan dan macam-macam, dan belum pulih kembali. Bersamaan dengan itu naiklah harga-harga, naik BBM dan lain sebagainya. Maka sempurnalah penderitaan masyarakat, rakyat terutama di kelas menengah bawah, susah, kemiskinan makin banyak jumlahnya, sementara pemerintah seakan-akan tutup mata melihat itu sehingga menaikkan harga BBM yang berdampak juga pada naik bergeraknya harga-harga kebutuhan pokok yang lain, impor beras pada saat petani mau panen dan lain sebagainya. Itu yang juga melengkapi penderitaan masyarakat, sehingga harapan mereka berkorban bahwa mereka harus melakukan jalan perubahan dengan mendukung Anies. Mereka percaya Anies, mendukung, berkorban, mereka keluarkan uang dan lain sebagainya untuk berbuat supaya Indonesia bergerak jauh lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil di masa yang akan datang. Setidaknya dalam keyakinan mereka, kalau tidak untuk apa mereka berkorban membuat itu, mengumpul uang dengan dana sendiri, waktu mereka buang, kemudian meyakinkan kepada yang lain supaya situasi seperti ini harus tidak boleh dilanjutkan. Nah, situasi yang berat di masa pemerintahan Jokowi ini tidak boleh dilanjutkan. Oleh karena itu mereka percayakan bahwa figur yang bisa memperbaiki Indonesia, yang memberatkan kehidupan mereka, dan kalau Anies terpilih bisa meringankan Indonesia, kehidupan mereka, kehidupan kembali normal, ekonomi tumbuh dan bergerak, persatuan terjalin dan lain sebagainya. Itulah harapan mereka, perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan terhadap kehidupan yang berat di masa ini. Di masa akan tidak boleh lagi, tapi Indonesia lebih berkemajuan, kehidupan lebih berkemajuan, kehidupan lebih adil. Setidaknya itu dalam imajinasi dan dalam keyakinan mereka, sehingga mereka mau berkorban untuk itu, dan mereka tidak tergantung atau dibayar oleh oligarki untuk melakukan itu. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, saya kira ini menjadi contoh yang menarik ya, termasuk juga dilakukan oleh para relawan-relawan yang lain di tempat yang lain, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi dan lain sebagainya. Saya sering mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menolong kita merubah keadaan lingkungan kita, negara kita, terkecuali kita. Rakyatnya harus bangkit untuk melawan yang kalau ada sesuatu yang dianggap zalim, yang justru membuat suatu keadaan karena keadaan politik atau apa yang dianggap tidak menguntungkan, yang bukan zalim, menzalimi mereka baik dari sisi ekonomi maupun lain sebagainya, karena korupsi, karena kesewenang-wenangan dalam kekuasaan politik, disengaja maupun tidak disengaja, karena ketidakmampuan ya rejim untuk mensejahterakan rakyatnya, ya rakyat harus bangkit untuk merubah keadaan itu ya. Jangan biarkan rejim mencoba untuk melanjutkan situasi yang sangat sulit, yang gagal misalnya, kepada yang dipersiapkan. Misalnya, saya ingin ini yang jadi pengganti saya, ingin melanjutkan ini dan sebagainya. Nah, yang di dalamnya mungkin banyak hal yang
tidak disetujui cuma karena rejim berkuasa mereka mungkin. Nah, hanya perubahan itu dilakukan melalui pemilihan umum. Oleh karena itu mereka melakukan itu percaya bahwa hanya Anies Rashid Baswedan yang bisa melakukan perbaikan bangsa ini segera dan mengatasi mampu, apalagi dia seorang doktor di bidang ekonomi ya, dan sudah membuktikan karya-karya dia di DKI misalnya, 5 tahun di DKI, kemudian kemampuan dia, kemudian tutur katanya, perilakunya, sopan santunnya, itu yang membuat orang berkorban untuk itu. Dan saya kira itulah yang mestinya rakyat bangkit kalau diyakini bahwa akan membawa perbaikan untuk kepentingan bangsa ini, kemajuan untuk kepentingan bangsa ini, dan bukan kepentingan segelintir orang, dan mewujudkan cita-cita Pancasila ya, cita-cita proklamasi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya harus berjuang. Seluruh lapisan masyarakat berjuang ke arah itu. Kalau tidak ya akan seperti ini terus keadaannya. Dan kita harus menghindari proses pewarisan kepemimpinan yang menurut ibu-ibu dan mungkin kita semua itu sangat berbahaya dan akan semakin memperpanjang kesulitan atau penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia dan stagnan Indonesia atau ketidakberkemajuan Indonesia akan semakin panjang. Oleh karena itu harus berjuang bersama di setiap level untuk tetap mengikuti arah, memilih pemimpin yang dipercaya supaya arah pembangunan berkeadilan sosial itu bisa diwujudkan. Dan itulah menurut keyakinan ibu-ibu ini, itulah Anies Rashid Baswedan. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.